Selamat datang kembali di channel Kelas PA. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Senjata yang satu ini selalu memiliki nilai sentimental tersendiri, khususnya bagi yang masih percaya bahwa keris punya nilai spiritual dan magis. Keris adalah belati berbentuk asimetris yang tidak hanya digunakan sebagai senjata, tapi juga sebagai benda pembawa kekuatan spiritual. Halo kelas, sekarang saya berada di rumahnya Empu Prunggahan Kulon. Nama aslinya adalah Muhammad Sahil. Beliau merupakan salah satu empu yang ada di Kabupaten Tuban. Nah, kali ini Pak A akan meliput bagaimana cara menjamas keris, prosesi penjamasan keris. Nanti akan kita tanyakan kepada narasumber-narasumber yang ada di belakang. Tepatnya di Kota Tuban ini, namanya Bapak Muhammad Sahil, dan ada beberapa kolektor keris yang ada di Kabupaten Tuban. Ikuti terus vlog saya, liputan saya tentang keris ini yang ada di rumah Empu Prunggahan Kulon. Yuk. Keris lekat dengan berbagai kultur yang mengelilinginya. Salah satunya adalah adanya tata cara perawatan khusus yang dikenal sebagai proses jamasan atau jamas. Ini adalah sebuah proses pembersihan keris yang biasanya dilakukan pada malam 1 Suro. Namun sebenarnya keris tidak melulu harus disucikan pada malam 1 Suro saja. Menurut empu yang satu ini, proses pembersihan keris pada malam 1 Suro itu hanyalah kepercayaan belaka. Sebetulnya itu bulan itu nggak masalah. Yang penting itu kalau kotor itu dibersihkan, orang-orang kan dipastikan 1 Suro. Sebetulnya itu nggak apa-apa, membersihkan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan kotor itu harus dibersihkan. Oh, dibersihkan. Ada memangnya ada yang tertentu nggak ngawur itu, pasti ada cara-caranya. Nanti dibuktikan cara-caranya, nanti biar tahu itu cara-caranya itu bagaimana. Orang kamu mau itu tidak ada spesial jamasan, tidak ngawur, ada tersendiri cara-caranya. Menurutnya, proses yang paling penting adalah melakukan proses penyucian dengan benar, sehingga keris terawat dengan baik. Selain itu, ia mengaku hanya membaca doa biasa sebelum melakukan proses penyucian keris. Dalam kesempatan tersebut, Pak Sahil juga sempat menunjukkan tata cara dalam proses penjamasan keris. Proses upacara pensucian benda pusaka Tosan Aji bisa dikatakan mudah, namun tidak semua orang bisa melakukannya. Perlu beberapa persiapan serta peralatan yang harus dilengkapi. Orang yang mengadakan jamasan pun harus melakukan puasa serta ritual kenduren. Beberapa peralatan yang harus dilengkapi diantaranya adalah air kelapa serta kembang setaman, alas berupa kain mori serta tikar, jeruk nipis, gentong dan tempayan, dupa untuk pengasapan. Gentong ini berfungsi sebagai tempat untuk menampung cairan arsenik.
Cairan arsenik atau biasa disebut dengan warangan ini merupakan bahan kimia yang akan memberikan efek warna hitam serta mempertajam pamor pada keris. Ada juga minyak wangi, sikat gigi, kuas, dan beberapa perlengkapan lainnya. Dalu sonten menika dumateng para budaya para pandarici kang kinarya supir Brahma medal saking tutuk ira mongko kikir panuduhe diaringga jempolipun pepacali ugi nardi sesepuh lidah pacobane itu mengasah pepek ira saleni ana satengahing arepi tuku sendang pan curan Samauhi dapuring keris jangko menyang Pandhawa cinarita sageta bangsulaken energi murni. Kita semerap pilih kosanajin nika karipta utawi dipun damel para leluhur kita, para empu ingkang sampun ing kasidan jati. Pramila kula panjenengan sadaya supadosa tetep nglestari uri-uri budaya adat punika. Kita sumerepi bilih keris menika sampun dipun ateni kaliyan UNESCO wiwit tahun 2005. Pramila kita selaku anak putu wajib nglestarekaken wujudipun warisan budaya menika. Ing sonten menika dipun wontenaken jamasan ampune
1200 kalawan wonten Rubiko satunggal nomor mugi jinangkunga para leluhur ingkang mapan dhateng mriki pangenan sageta paring pangayoman lan ugi Gusti ingkang Agra jagat paring tetep berkaing sedaya kemawon seger waras selamat ugi pepio ing samikala nuwun rahayu sagung durami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho jenenge Empu Supo iki asline iki Ki Suparlija. Iki jenenge Supo. Iki lho jenenge Empu Supo. Iki anake. Enggak. Iki sing yo Bekajati, iki yo gaweane Bekajati. Mbok Sombro kok Sunda ya? Sombro iki yo termasuk Mbak. Iki keluargane Empu Supo iki kabeh sak keluarga. Nah iki ngene Bekajati. Iras tugas Tuban di Pamor Lantai. Halo teman-teman, sekarang saya masih berada di rumahnya Empu Prunggan Kulon, yaitu Bapak Muhammad Sahil. Sekarang di belakang saya ini ada dua kolektor ya, pelestari keris Tosan Aji ini. Akan saya wawancarai tentang kegiatan para pelestari keris yang ada di Kota Tuban ini. Selamat siang Mas, Mbak, mungkin bisa memperkenalkan diri? Saya Bayu. Mas Bayu dari komunitas Dari Megalamat. Sama Mbak Nita. Mbak Ita. Tentang komunitas Megalamat, Mas, mungkin bisa sedikit menceritakan kegiatannya apa saja. Awal berdirinya Megalamat dulu itu karena kita mempunyai keprihatinan terhadap pusaka Tosan Aji tepatnya kan gitu. Karena tidak ada yang merawat atau mungkin tersingkirkan karena suatu hal yang dianggap sebuah klinik, pemahaman salah, katakanlah pemahaman salah terhadap sebuah sejarah bangsa tadi. Jadi kita berawal dari hobi, berkumpul, saling berbagi. Dari itu kita memutuskan untuk membuat sebuah organisasi yang bernama Megalamat. Dalam hal ini kita bergeraknya menguri-nguri baik itu sejarah, baik itu teknik ataupun perawatan yang diperlukan untuk sebuah Tosan Aji agar sekiranya barang budaya itu tetap terperhatikan dan lestari seperti itu. Oke, untuk Mbak Ita sendiri koleksinya banyak, Mbak? Sebenarnya saya pemula, Mas. Koleksi saya sekitar 50-60an lah. Saya sebenarnya juga baru di Tosan Aji. Berawal dari keprihatinan saya terhadap pusaka Bapak sebenarnya dulu itu. Pusaka Bapak itu dulu banyak, tapi karena tidak ada yang meneruskan putra-putrinya sehingga diberikan ke orang lain. Nah, saya setelah itu baru tersentuh untuk merawat. Padahal milik Bapak tinggal beberapa saja. Akhirnya saya juga mencari orang yang pintar untuk mencuci, menjamah, dan merawatnya. Dari situ saya mulai cinta, mulai suka, mencari-cari juga. Bahkan saya beli lewat online juga ketika saya lihat pusaka itu kok tertarik. Jadi ya saya beli sehingga ya bertambah, mudah-mudahan juga bertambah terus. Dan saya inginnya fokus di pusaka Tuban. Oke, sebagai pemerhati pelestari keris dan figurnya cewek perempuan ini cukup unik. Mungkin ada kisah-kisah yang bisa diceritakan bagaimana seorang wanita atau cewek suka dengan keris. Iya, tadi berawal dari keprihatinan saya melihat pusaka Bapak tidak ada yang merawat. Dari situ
saya tersentuh ingin merawatnya karena kan basic saya juga seni sebenarnya, saya guru tari, sehingga dengan benda-benda peninggalan nenek moyang kita itu saya respect gitu. Oke. Memang saya tidak ada tidak ada teman perempuan di komunitas pun, hanya sendiri. Pengennya juga cari teman, tapi ternyata nggak mudah. Nggak mudah ya. Kemudian kan ada empu perempuan yaitu Mbok Sombro. Mungkin Mbak Ita bisa menceritakan sedikit tentang empu perempuan. Mbok Sombro saya juga punya satu koleksinya. Beliau kan empu perempuan yang memang sangat terkenal, yang dari kerajaan Pajajaran ya. Kemudian menikah dengan orang Tuban dan pindah ke Tuban, dan ciri-ciri pusaka Nyi Sombro itu sendiri biasanya terdapat pejatan jari. Jadi ada semacam jejak jari gitu. Oke. Terus Masnya berkenalan dengan Pak Sahil ini sudah lama ya. Mungkin bisa menceritakan bagaimana figurnya Pak Sahil? Kalau kenal dengan Pak Sahil sebenarnya baru ya Mas. Karena dulu bertemunya dengan Pak Sahil itu waktu kita ada pameran di Gor, pameran Hari Jadi Tuban. Karena satu ketertarikan di hal yang sama tadi, kita sharing dan Mbak saya bergabung ke Megalamat. Oke, terima kasih waktunya telah mengganggu kegiatannya di rumahnya Bapak Sahil. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain nih. Itu tadi teman-teman wawancara saya dengan Mbak Ita dan Mas Bayu, pelestari keris yang ada di Kabupaten Tuban ini. Ikuti terus video saya. Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nama Yupiter Tomo. Alamat saya dari Desa Tambul, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Di sore ini tadi sudah dilaksanakan sedikit acara jamasan kali dari Mbah Sahil di Desa Perunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Jadi masih menanyakan tentang tembang. Di tembang tadi, tembang Dandang Gulo, Macopatan Dandang Gulo, yaitu berkenaan dengan penciptaan suatu benda pusaka. Kita tahu bahwasanya benda ini warisan leluhur kita, warisan budaya Nusantara. Salah satunya adalah pusaka atau keris atau kesiaji. Ditulis dalam serat kakawin, yaitu adanya tembang Macopat Dandang Gulo, Pandariji kang kinarya supit. Bahwasanya dikisahkan pada zaman dulu diibaratkan empu itu membuat
suatu sebilah pusaka dengan gerijinya sebagai penjepit. Kemudian Bromo medal saking tutuk iro. Bromo itu artinya api yang keluar dari mulut ubupan. Yang kita tahu pada zaman dulu di Besalen atau sebagai tempat kerja empu itu ada ubupan yang ditiup dari meniup api, yaitu namanya Bromo. Dari api muncul dari tutuke lampusan atau sebul ditiup. Mongko kikir panuduwe, di Barano adanya kikir, tetap ada kikir untuk panuduwe sebagai untuk mengelus. Garindro jempolipun, diibaratkan empu dulu sangat sakti kan, seakan-akan bisa memijit dengan jempolan untuk membuat suatu pusaka bisa bagus secara tempaan. Pepacale kuku kinardi, berarti kanggo ngukir, kanggo pijetane, kanggo bagusi, kanggo memperbaiki itu pakai kuku sebagai penacal. Itu ibarat perumpamaan yang sangat kata-kata Jawa, filosofi Jawa itu linungit atau sangat banyak arti yang tinggi. Kemudian sesepuhiro lidah, jadi ketika dibakar, kemudian ditempa, kemudian dibentuk, kemudian di akhir setelah hampir selesai itu disepuh itu dituakan, jadi dibakar membara, kemudian disepuh lidah ilat. Pacobane itu diibaratkan kanggo pencelup itu air liur. Kemudian dilanjutkan pangasah pepeiro, diibaratkan epe ini sebagai pengasah Mungkal. ya, mungkal. Dilanjutkan ini pada empu tersebut namanya Besalen. Besalen ini ada di perempatan satengahing Ngargi, perapatan, pertengahan perempatan. Yaitu di Dukuh Sendang Pancuran. Nah, ini termasuk filosofi atau sebagai perumpamaan. Ini arti dalamnya juga ada. Besalen ono satengahing Ngargi, Besalen satengahing perapatan. Dari perapatan itu ibaratnya proses dalam sebuah penciptaan sebilah keris itu tak lepas dari 4 unsur. Maksudnya makna dalam seperti itu. 4 unsur. Jadi adanya air, api, angin tadi disebul, ya, kemudian tanah. Nah, tanah pun itu adanya juga bahannya dari luar angkasa, yaitu Bopo Akoso, Ibu Pertiwi.
ibu bumi disatukan, kemudian ditempa dengan sepenuh hati. Seorangku pasti sudah mumpuni tentang ilmu metalurgi, ilmu tempa lipat, tentang peleburan suatu logam, kemudian juga sangat pandai dengan spiritual tentunya. Kemudian ada ubo rampe, itu sebagai pengikat energi, pendorong sebagai pengikat energi. Jadi sebetulnya pusaka itu tidak ada kodam, tidak ada. Sebenarnya murni dari penyatuan suatu energi 4 unsur, kemudian ditambah dari cahaya dari langit atau bahan baku dari langit, yaitu dari meteorit tadi. Kemudian disatukan lagi dengan suatu doa simpu. Tentunya doa sebelum melaksanakan membabar suatu pusaka, ya tirakat, kemudian juga menyiapkan ubo rampe. Nah, ubo rampe itu saripati dari tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan, bunga-bungaan. Itu semua juga saripati alam untuk sebagai pendukung suatu ikatan energi. Nah, itu lahirlah sebuah pusaka yang sangat ampuh. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan kodam atau jin. Nah, makanya saya jelaskan juga ya. Nggih, monggo. Makanya diadakan jamasan setahun sekali atau 2 kali boleh, 3 kali pun boleh, tapi minimal 1 tahun. Mengapa dilakukan jamasan? Yaitu untuk mengembalikan energi awal. Jadi doa awal, si empu membabar suatu keris apa, dapurnya apa, untuk suatu tuah apa, itu untuk dikembalikan lagi seperti semula energi murninya. Karena kita tahu leluhur kita dalam keris ini sudah sangat lama pembuatannya, dari era sepuh, sangat sepuh, era awal, kemudian pertengahan, ada yang terakhir Kamardikan juga ada. Tentunya yang sepuh-sepuh, para anak cucune leluhur kita, ada yang merawat dengan bagus, ada yang tidak. Nah, tentunya kalau tidak dirawat dengan bagus, di masa sekian ratus tahun itu adanya korosi atau tayang atau karat. Nah, ini bisa jadi ada suatu, namanya itu media, keris juga media. Dan di alam ini tentu saja kita tahu bahwasanya alam lembut, adanya roh, adanya tadi jin, itu bisa mendiami itu. Jadi ketika didiami, nah itulah kadangkala salah persepsi bahwasanya keris identik dengan jin, kodam. Itu tentunya harus ada pilah-pilahan. Jadi asli murninya itu tetap tidak dengan kekuatan goib jin, tapi suatu perpaduan dari energi alam dipadukan dengan kemampuan spiritual si empu, dengan si pemilik diselaraskan. Hanya itu hanya kunci-kunci atau sekedar singkat penjelasan. Kalau dijelaskan masalah pusaka itu sangat luar biasa, panjang, dari segi dapur, dari segi isoteri ya tadi energinya, dari masanya, dari eranya, tahu mana itu luar biasa. Dari
tinggalan leluhur kita ini, yang mana tentunya tetap kita lestarikan dengan adanya melestarikan ya adat tata cara kita lakukan. Juga tak lupa tentunya masih ada para empu-empu di era modern, karya baru juga ada, tentunya sangat bagus untuk lestarinya budaya ini ya. Itu cukup, itu saja. Kita lain kali bisa disambung tentang diskusi pusaka atau sanaji. Terima kasih. Mohon maaf penjelasannya singkat, apabila ada kekeliruan ya mohon maaf. Tidak ada ahli keris, tidak ada. Kita sama-sama belajar untuk memahami keris pusaka ini. Jadi mohon maaf sekali lagi apabila keterangan saya kurang pas. Dan saya mohon pamit dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung. Demikianlah tadi prosesi jamasan keris yang ada di rumah Empu Perungan Kulon Bapak Muhammad Sahil. Semoga video saya bisa menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel saya Kelas Pak A dengan cara absen di kolom komentar, like, subscribe, dan tentunya share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dah.